Sebelum melakukan pemasangan sistem starting ini, yang pertama dilakukan adalah pengecekan keliling. Langkah pertama adalah mengikat karet kepada kain. Mengikatnya yang kencang ya teman-teman, agar pewarnanya tidak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Tristan, para pemerhati SMK dan pendidikan vokasi di mana saja Anda berada. Siang ini kita berada di SMK Negeri 1 Ngawen, salah satu SMK yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita lihat di sini di Ngawen ini hanya dibatasi oleh gang, karena di samping SMK dan di seberang SMK ini sudah masuk di wilayah Jawa Tengah. Dan SMK ini berkembang cukup pesat, sebagian besar siswanya berasal dari Jawa Tengah. Kita akan lihat nanti bagaimana tutor teman sebaya dimanfaatkan sebagai salah satu strategi pembelajaran yang efektif di SMK Negeri 1 Ngawen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Naufal Andrian, kelas 12 dari SMK Negeri 1 Ngawen, jurusan Teknik Alat Berat. Di sini saya dan teman saya Triyono Oktova akan menjelaskan tentang sistem starting. Sebelum melakukan pengecekan atau pemasangan sistem starting ini, kita harus menggunakan alat keamanan safety kita. Yang pertama ada safety glass dan sarung tangan yang dipakai sama Mas Tova, dan helm safety dan sepatu safety juga. Sebelum melakukan pemasangan sistem starting ini, yang pertama dilakukan adalah pengecekan keliling. Yang pertama pengecekan keliling juga untuk mengecek oli dalam engine apakah standar dengan yang digunakan. Untuk selanjutnya pengecekan air radiator. Jika air radiator masih di level yang standar, maka dalam keadaan baik gitulah. Kemudian pengecekan kabel-kabel. Pasang saya itu. Setelah kabel dicek-cek, kemudian pemasangan motor starter. Setelah motor starter terpasang, pengecekan keliling yang selanjutnya adalah kita mengecek bahan bakar pada engine. Bukan. Jadi kita mengecek apakah bahan bakar engine ini cukup untuk melakukan starting. Oke, saya rasa bahan bakarnya cukup. Tutup. Dan yang selanjutnya adalah kita mempersiapkan 2 buah baterai yang akan dirangkai secara seri, karena engine ini membutuhkan tegangan 24 volt untuk melakukan starting. Rangkai seri. Rangkai safety. Apa? Setelah kita memasang baterai, kita tidak boleh langsung melakukan starting. Yang harus kita perhatikan adalah kita harus menyiapkan safety tool untuk berjaga-jaga, karena ini engine tipe inline. Jadi semisal ada macet saat running itu, kalau kita cuma mematikan kunci kontak, engine tidak akan mati. Jadi kita harus menyiapkan safety tool untuk melakukan pencegahan.
ketika engine problem. Ini kita menggunakan kunci 12 untuk memutus saluran bahan bakar ke engine. Karena syarat pembakaran pada engine ada 3, yaitu udara, panas, dan bahan bakar. Jadi semisal kalau kita menghilangkan salah satu syarat pembakaran itu, engine akan mati. Setelah safety tool sudah kita siapkan, selanjutnya kita melakukan starting. Setelah kita melakukan starting, kita melakukan pengecekan keliling lagi. Kita mengecek apakah ada oil atau bahan bakar yang bocor gitu. Kita juga mengecek air radiator, apakah air radiator juga ada yang bocor. Kalau sudah dirasa semuanya sudah aman, tidak ada kebocoran, kita bisa mematikan lagi. Karena kita tidak bisa mematikan dari kunci kontak. Ingat perkataan saya tadi, kita harus mematikan menggunakan tuas pemati. Demikian penjelasan dari kami tentang sistem starting pada engine Komatsu ini. Saya Raffi Naufal Andrian. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Apriliani, saya dari jurusan Tata Busana. Hari ini saya dan teman-teman saya akan membuat jumputan dengan alat dan bahan kain, karet, dan juga pewarna indigo sol. Proses pembuatan jumputan. Langkah pertama adalah mengikat karet kepada kain. Mengikatnya yang kencang ya teman-teman, agar pewarnanya tidak masuk dan nanti akan menjadi motif seperti ini. Setelah kainnya diikat menggunakan karet, selanjutnya kita ke langkah selanjutnya, yaitu proses pewarnaan. Untuk proses pewarnaan, kita bisa mencampurkan 20 gram pewarna untuk kain 2 meter. Tapi kali ini kita bisa menyesuaikan warnanya dengan keinginan kita sendiri. Untuk warna yang pekat, kita bisa mencampurkan lebih sedikit air, tapi untuk warna yang lebih cerah, kita bisa mencampurkan lebih banyak air. Untuk cara mewarnai pada kain, kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah cara mencelupkan kain pada pewarna. Yang kedua, bisa dituangkan menggunakan sendok seperti ini. Menuangkannya bisa di bawah sinar matahari untuk memunculkan warna pada kain. Setelah proses pewarnaan tadi, kemudian kain dijemur di bawah sinar matahari dan nanti akan menjadi seperti ini. Sekian dari saya, Lutfiah Apriliani dari SMKN 1 Ngawen.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.